Halo kaum mageran, back with Den di Mari. Kali ini, Den akan merekap sebuah alur film kisah nyata tentang seorang anak kecil yang tersesat di stasiun. Diadopsi keluarga asing, lalu pulang setelah puluhan tahun lamanya. Inilah cerita Saru Brille. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah tempat pembuangan sampah. Terlihat seorang bocah kecil bernama Saru. Ia menemukan sebuah sendok, lalu membawanya ke bawah jembatan layang. Setelah membersihkannya, bocah itu berpura-pura menyuapi sendok kosong ke mulutnya. Ternyata, ia sedang memperhatikan seorang pria di seberang jalan yang sedang asik menikmati kopi. Sebelum hidup sebagai gelandangan, Saru dulunya tinggal di rumah sederhana bersama ibu, kakak, dan adiknya. Ayahnya sudah lama meninggal. Sang ibu bekerja sebagai kuli angkut batu. Sementara Saru yang tidak bersekolah sering membantu ibunya. Namun penghasilan ibunya tak cukup untuk makan sehari-hari. Karena itu, di sela-sela waktu, Saru dan kakaknya gaduh mencari tambahan dengan mencuri batu bara dari kereta yang lewat. Kakaknya naik ke atas gerbong untuk mengambil batu bara, sementara Saru menunggu di bawah untuk menerima hasil curian itu. Batu bara tersebut mereka tukar dengan 2 bungkus susu di pasar. Saat itu, Saru yang lapar meminta kakaknya untuk membelikannya kue jalebi. Sayangnya, uang tidak ada dan batu bara sudah habis ditukar. Gaduh hanya bisa berjanji, suatu hari nanti ketika punya banyak uang, ia pasti akan membelikan kue itu untuk Saru. Esoknya, saat Gaduh bersiap bekerja kembali, Saru memohon untuk ikut. Tapi Gaduh melarangnya karena Saru masih terlalu kecil dan lemah. Namun Saru bersikeras, bahkan ia mengangkat kursi dan sepeda untuk membuktikan dirinya kuat. Akhirnya Gaduh mengajaknya. Saat di perjalanan menuju tempat kerja, Saru mengantuk berat dan tertidur. Lalu Gaduh meletakkannya di bangku stasiun dan memintanya untuk menunggu. Saat Saru terbangun, stasiun sudah sepi. Saru panik mencari kakaknya. Saru lalu naik ke dalam kereta. Saru yang masih ngantuk tertidur kembali. Saat ia bangun, ia semakin takut. Kereta itu melaju jauh hingga membawanya ke Kalkuta, sekitar 1.600 km dari tempat asalnya. Di kota besar itu, Saru yang masih kecil tak tahu jalan pulang. Ia hanya memanggil nama kakak dan ibunya, serta menyebut nama Ganestale. Namun tak ada satupun orang yang mengerti dan peduli padanya. Di sana, Saru bertahan hidup dengan meniru anak-anak jalanan lainnya. Bahkan sempat hampir diculik sindikat anak jalanan. Untungnya, ia berhasil melarikan diri. Saru yang selamat dari penculikan, ia berjalan menyusuri jalan kereta dan bertemu seorang wanita. Wanita itu terlihat baik. Ia membawa Saru ke tempat tinggalnya dan memberinya makan.
Tak cuma itu, wanita itu juga memandikan Saru layaknya anak sendiri. Malamnya, wanita itu berjanji kepada Saru jika esok akan ada seorang yang mau membantunya menemukannya dengan keluarganya kembali. Paginya, seorang pria mendatanginya. Ia memeriksa Saru layaknya barang untuk dijual. Saat wanita itu lengah, Saru yang memiliki insting yang tidak enak, ia kabur melarikan diri. Dua bulan pun berlalu. Saru bertahan hidup dengan menjadi pemulung. Saat itu, Saru menemukan sendok di tempat pembuangan sampah Bangkonol. Ia lalu membawanya ke bawah jembatan layang. Di sana, Saru mengeluarkan sendok yang sebelumnya ia temukan, lalu mengikuti gerakan seorang pria di seberang yang sedang asik menikmati kopi. Dari situlah kehidupan Saru mulai berubah. Pria itu membawanya ke kantor polisi. Di sana, Saru dimintai keterangan. Sayangnya, informasi yang diberikan Saru tidak cukup untuk menemukan keluarganya. Akhirnya, ia dikirim ke panti asuhan yang suasananya lebih mirip dengan penjara. Beberapa bulan kemudian, pemilik panti memberi kabar bahwa tak ada seorang pun yang mencarinya. Namun, ada keluarga kaya dari Tasmania, Australia yang ingin mengadopsinya. Demi masa depan, Saru menerima tawaran itu. ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, तुम्हारा घर अच्छा हुआ. Sebelum pergi, Saru diberikan pelajaran cara makan yang baik dan benar. Good. अच्छा ये Spoon, paper. pepper. Okay. Sesampainya di Australia, ia disambut orang tua angkatnya, John dan Sue. Ia diberi hadiah boneka kucing lucu, lalu dibawa ke rumah barunya. Saru tumbuh dengan kasih sayang. Hingga suatu hari, orang tuanya mengadopsi seorang anak kembali, bernama Mentos. Berbeda dengan anak-anak lain, Mentos punya kelainan emosi dan sering mengamuk, tapi John dan Sue tetap merawatnya penuh cinta. "20 tahun berlalu, Saru meminta izin kepada kedua orang tua angkatnya untuk kuliah di Melbourne. It's only Melbourne. Saru, a beautiful boy. Very proud and very excited for this next chapter in your... Sementara itu, si Mentos sudah tak tinggal bersama. Ia lari dari rumah dan menjadi seorang pecandu narkoba. Could you not do anything more unhappy than you already do? Why do you think I stay away? Saat sesi perkenalan diri, Saru mengakui jika ia adalah seorang anak yang diadopsi dan berasal dari kota Kalkuta di India. But you like cricket though, right? Only the Aussies, mate. Sepulang kuliah, Saru menghadiri undangan makan dari teman barunya yang berasal dari India. What do you say? Torch. Saat ia mengambil minum di dapur, Saru tak sengaja melihat kue jalebi yang membuatnya teringat masa kecil. ये जिलेबी चाहिए. Ia pun lalu jujur bercerita bahwa dirinya bukan dari Kalkuta, melainkan tersesat di sana. Yang ia ingat hanya nama Ganastale dan sebuah menara air besar di dekat stasiun. Teman-temannya lalu menyarankan menggunakan Google Earth untuk mencari asalnya dengan menghitung jarak dan kecepatan kereta. Namun, India punya ribuan stasiun dengan menara air yang sama.
Hari-hari berlalu, Saru pun menjalin hubungan dengan teman kuliahnya bernama Lucy. Namun hari-hari Saru dipenuhi kegelisahan dengan ingatan kepada ibunya. Ia lalu mencoba saran dari teman-temannya, menghitung kecepatan kereta pada saat ia tersesat dulu. Ia mendapatkan radius pencarian. Namun hal itu membuat Saru semakin pusing dan hampir putus asa. Suatu malam saat ia sedang makan bersama, tiba-tiba Mentos pulang. Saru pun memarahinya yang membuat penyakit Mentos kambuh kembali. No, he's not. Hari demi hari Saru lalui dengan ingatan kenangan kepada ibu dan kakaknya. Di rumah, ibu angkatnya Saru sakit karena memikirkan Mentos yang kembali kabur dari rumah. Saru pun meminta maaf karena itu adalah kesalahannya. Pada Saru, ibu angkatnya berkata jika ia sebenarnya bisa memiliki anak kandung. Akan tetapi, ia dan suaminya lebih memilih mengadopsi sebagai bentuk memberi kehidupan yang layak untuk anak-anak yang tak mampu seperti Saru dan Mentos. Setelah kejadian itu, Saru merasa bersalah pada Mentos. Sorry for what I said at dinner. Saat di kosan, Saru mengingat kenangan-kenangan masa kecilnya dulu. Sampai akhirnya, Saru menemukan lokasi yang sama persis dengan ingatannya saat ia hilang. Ingatan masa kecilnya perlahan membawa Saru menemukan lokasi rumahnya. Ganesh. Hello. Lalu, Saru memberitahukan kabar bahagia itu kepada pacarnya. Please wait for me. Saru juga memberitahu ibu angkatnya tentang penemuannya itu. Dan perjalanan pulang pun dimulai. Dengan hati berdebar, Saru kembali ke India. Ia berjalan mengikuti jalan masa kecilnya dulu. Akan tetapi, Saru menemukan rumahnya sudah hancur dan menjadi kandang kambing. I used to live here. Beruntung, seorang pria yang bisa bahasa Inggris menemuinya dan membawanya. Kalu, Shakila. Come. Come where? Dari situ, Saru akhirnya dipertemukan kembali dengan ibunya setelah 25 tahun. Adiknya kini sudah dewasa, sementara kakaknya Gadu ternyata meninggal tertabrak kereta pada malam saat Saru hilang. Dan di titik itulah, perjalanan panjang Saru akhirnya menemukan jawaban. Dan itulah akhir kisah nyata Saru Bradley, seorang anak kecil yang hilang ribuan kilometer dari rumah, lalu berhasil bertemu kembali dengan keluarganya setelah 25 tahun. Berkat tekad dan teknologi, kisah ini mengingatkan kita bahwa meski jalan hidup penuh rintangan, selalu ada kesempatan untuk menemukan jawaban, selama kita tidak menyerah. Kang Dendi Mari, sampai jumpa kembali.